Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari Minggu ini? Dengan sukacita kakak-kakak semua berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Baiklah, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita Minggu 19 Agustus 2020 akan segera kita mulai. Kita siapkan hati menghadap Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan. Akan masuk dalam doa pembukaan dan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Disiapkan adik dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 3. Surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masih diberi kesempatan, diberi waktu lagi ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah ini. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini akan kami mulai ya Bapa. Biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh baca, kami dengar bersama-sama, kami renungkan ya Tuhan, bisa menjadi kekuatan, pedoman, bisa jadi suluh langkah kami di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak lain yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kak Lady dan Kak Tasya juga Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa, agar apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Gita Bakti 38, Yesus Sumber Damai. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya
menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengertian kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Terpujilah Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kelas Eka akan dilayani oleh Kak Tasya dan kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Lady. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari perjanjian baru ya, dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, sebelum Kak Tasya sharing tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Tasya mau nanya nih sama adik-adik, pernah nggak dengar tentang istilah Kristen KTP? Apa sih yang ada di pikiran adik-adik ketika mendengar tentang Kristen KTP? Apa ya itu? Nah, adik-adik, Kristen KTP ini diidentikan dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang adalah umat Tuhan, namun tidak pernah menghasilkan buah. Menghasilkan buah apa ya adik-adik? Nah, kita sebagai seorang Kristen, seorang umat Kristiani, seharusnya mempunyai tindakan yang selalu menghasilkan buah. Menghasilkan buah apa? Contohnya, tindakan apa yang menghasilkan buah? Contohnya beribadah, memuji Tuhan, membantu sesama, dan juga menjadi garam dan terang serta pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, orang yang disebut dengan Kristen KTP itu, dia memang beribadah, memang memuji Tuhan. Tapi apakah firman Tuhan dan puji-pujian yang ia berikan kepada Tuhan itu sudah diaplikasikan ke dalam kehidupannya? Belum tentu adik-adik. Nah, kita apakah termasuk dalam Kristen KTP atau bukan? Nah, itu jawaban yang adik-adik harus tanya pada diri sendiri. Adik-adik, sebagai seorang umat Kristen, kita dituntut untuk punya tindakan yang konkret. Konkret itu artinya tindakan yang nyata, tindakan yang jelas. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, harus bertindak sebagai garam dan terang, sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nyebutnya kita nggak boleh omdo, nggak boleh omong doang, nggak boleh punya harapan palsu adik-adik, tapi harus punya tindakan yang nyata. Sama dengan bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik, pagi hari ini mau menceritakan bagaimana Rasul Paulus ditunjuk untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Kak Tasya akan bacakan untuk kita semua. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu,
Adik-adik, ayat ini mau bilang bahwa Rasul Paulus nggak sadar adik-adik kalau ternyata dirinya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita karya Tuhan yang luar biasa itu adik-adik. Adik-adik, yang harus kita sadari adalah Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu adik-adik. Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita adik-adik. Kita hidup ini sudah diberikan anugerah dan keselamatan yang mungkin sampai kapanpun kita nggak akan bisa balas adik-adik. Kita nggak akan bisa bayar dengan apapun. Tuhan memberikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Yang Tuhan minta hanya satu, hiduplah sebagai umat Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tugas kita adalah adik-adik hidup sebagai dan hidup di dalam tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Ada yang kepikiran nggak kalau misalnya kata Tasya bilang hiduplah sebagai tubuh Kristus? Ada yang tahu? Oke. Adik-adik bisa bayangkan tubuh Kristus itu sebagai anatomi tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari apa? Macam-macam ya adik-adik ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, banyak ya anggota tubuhnya. Nah, kita adalah anggota tubuh Kristus itu sendiri. Tubuh Kristus itu apa sih? Nah, tubuh Kristus itu adalah persekutuan jemaat yang ada di gereja. Kita adalah bagian dari persekutuan jemaat itu adik-adik. Kita berbeda. Anggota tubuh juga berbeda adik-adik ya. Nah, kita itu berbeda-beda dengan rekan kita di gereja. Kita berbeda adik-adik. Tapi kita satu sebagai di persekutuan jemaat. Kita satu sebagai tubuh Kristus. Apa yang paling penting dari poin ini? Kita tidak boleh hidup secara individualistis. Setiap anggota tubuh Kristus itu punya karya, punya cara yang berbeda-beda untuk menampilkan, untuk menunjukkan karya Tuhan itu sendiri adik-adik. Nggak sama semua anggota tubuh Kristus itu. Mereka punya caranya sendiri. Tapi yang sama apa? Yang sama adalah mereka bertugas dan wajib untuk memberitakan karya besar Tuhan itu sendiri. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ataupun jangan pernah membandingkan orang lain dengan kita. Tugas kita sama adik-adik, tapi caranya yang berbeda. Gitu. Satu anggota tidak ada, mungkin tubuh itu pasti terbangun. Tapi ada yang kurang adik-adik, ada yang tidak lengkap. Tugas masing-masing anggota haruslah saling mendukung satu sama lain, bukan saling menghina, bukan saling iri. Gitu. Kalau satu anggota dengan anggota yang lain justru saling berselisih, tubuh itu tidak akan terbangun adik-adik. Gitu. Nah, selain menjadi tubuh Kristus, yang harus adik-adik ingat adalah kita ini adalah semua ditugaskan sebagai pelayan. Pelayan apa sih Kak? Apa yang ada di benak adik-adik ketika kata saya bilang kita ini adalah pelayan? Pelayan itu macam-macam ya adik-adik ya. Dalam konteks firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mau bilang kita ini hidup untuk melayani satu sama lain. Kita ini hidup untuk melayani orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Gitu ya. Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Seperti yang tadi kata saya bilang. Tuhan Yesus sudah lebih dulu ngasih anugerah buat kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Masa kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang mau kata saya ingatkan bahwa yang pertama, Kristus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat,
kepala gereja yang menyelamatkan kita adik-adik. Nggak ada seorang pun tanpa melalui Kristus yang merupakan wujud nyata anugerah bagi kita itu sendiri. Yang kedua, kita yang menerima Kristus harus hidup baru, kudus, dan menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil untuk diselamatkan, tapi juga untuk memberitakan keselamatan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir adik-adik, setiap orang punya bagian penting dalam anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Setiap orang punya tanggung jawab. Setiap orang punya kewajiban untuk meneruskan karya Tuhan itu sendiri. Setiap orang tanggung jawabnya sama. Caranya yang beda adik-adik. Gitu ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi bekal untuk adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Lady Salindeha. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya apabila kami boleh ada dan Tuhan perkenankan kami sampai dengan saat ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih dan penyertaan Tuhan, perkenan Tuhan sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan, dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini Bapa, kami yakin dan percaya kiranya Tuhan mau mampukan kami, berikan kesehatan kepada kami semua dalam melalui pandemi ini, sehingga Bapa pada saatnya nanti kami boleh melewati segalanya dengan penuh rasa sukacita dan syukur yang hanya berasal daripada-Mu saja. Di pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa buat firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, lewat tindakan, tutur kata kami dimanapun kami berada, sehingga lewat kami Bapa, orang-orang boleh melihat kasih Kristus dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, di saat ini juga kami mau berdoa buat adik-adik klien kekasih kami, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang menyimak firman Tuhan yang sudah kami sampaikan kepada mereka. Bapa yang baik, berkati mereka dalam studi mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cakap, anak-anak yang baik, dan bisa menjadi saksi-saksi Kristus generasi masa kini yang bisa menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, berkatilah kami juga selaku kakak-kakak layan, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang selalu memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ajar kami Bapa supaya kami boleh menjadi pelayan yang rendah hati, kami boleh menjadi pelayan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita masuk di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam amanat pengudusan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Berkat kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Tasya. Baik adik-adik, sebelum kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, mari kita satu dalam doa dan kita minta berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kami anugerah dan keselamatan dalam hidup ini, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan dan kesempatan kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, jarak tidak menjadi halangan bagi kami untuk bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapa, Engkau berkati adik-adik kami dalam setiap kegiatannya. Engkau berkati adik-adik kami dalam aktivitasnya di sekolah dan juga di lingkungan sosialnya Bapa. Engkau berkati adik-adik kami dan keluarganya. Engkau berkati masa depan adik-adik kami. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan adik-adik kami, mulai dari hari ini, esok, hingga selama-lamanya. Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.